makanan ber-MSG bisa merusak otak. Tuan Tabib, tahukah Anda kepanjangan MSG? Monosodium glutamate. Glutamat ada pada tomat, keju, bahkan ASI. Otak kita justru memakainya sebagai neurotransmitter. Yang berbahaya itu berlebihan. Garam berlebih bisa sebabkan hipertensi, gula berlebih picu diabetes. Apakah garam dan gula kita larang selamanya? Penelitian menunjukkan MSG aman dalam batas wajar. Jadi, yang salah bukan MSG-nya, tapi takarannya dan ketakutan tanpa ilmu. Jangan biarkan mitos lebih keras dari logika. Kalau begitu, buktikan. Mengapa ada orang mengaku pusing setelah makan MSG? Pusing itu bisa karena banyak hal. Pernah dengar orang takut, lalu jantungnya berdebar? Tubuh bisa bereaksi hanya karena pikiran. Jika saya bilang ini racun, sebagian dari kalian mungkin sudah merasa mual, padahal ini cuma garam dapur. Dalam ilmu, kita butuh uji terkontrol. Banyak penelitian membuktikan reaksi sensitif memang ada, tapi itu pengecualian, bukan aturan umum. Jadi aman. Aman dalam batas wajar, seperti nasihat orang tua. Cukup, jangan berlebihan. Tapi aku baca di selebaran MSG disebut racun tersembunyi. Ilmu bukan soal katanya. Ilmu itu data dan bukti yang bisa dibuktikan. Jika MSG benar merusak otak, negara yang mengonsumsinya setiap hari pasti sudah mengalami krisis kecerdasan massal. Yang berbahaya justru pola makan tidak seimbang, kurang serat, kebanyakan lemak. Itu nyata dan terbukti. Aku salah? Bukan salah. Hanya perlu saring informasi seperti kita menyaring air minum. Jangan telan mentah-mentah. Benarkah makanan tanpa MSG itu lebih sehat? Kenapa semua orang takut padanya? Nah, betul ya, saya dengar MSG itu berbahaya, bikin migrain bahkan kanker. Tenang, jangan terburu panik. Mari kita lihat fakta ilmiahnya, bukan sekadar hoax. Glutamat adalah asam amino alami yang ada di banyak makanan. Itu yang bikin makanan terasa gurih. Kuncinya adalah dosis. Risiko hanya ada jika kita mengonsumsinya dalam jumlah berlebihan. Begitu juga dengan apapun. Jadi, jangan mudah percaya pada judul sensasional. Terapkan literasi. Baca, tanya, dan cek sumbernya. Dengan literasi, kita bisa bedah mitos dari fakta. Jadi, pilih makanan cerdas dan jangan panik. Pernahkah Anda bingung oleh berbagai debat tentang makanan? Terutama soal rasa gurih dan MSG. Jangan panik. Seperti yang selalu kulakukan, kita teladani Rasulullah. Gunakan akal dan bukti. Ilmu modern membuktikan, rasa gurih atau umami itu asli. Tubuh kita punya reseptor khusus untuk merasakannya, bahkan dari bahan alami. Kuncinya adalah pola makan seimbang. Jangan takut satu bahan tertentu, tapi perhatikan proporsi keseluruhan makanan Anda. Jadi, nikmati setiap hidangan dengan nalar dan rasa syukur. Hidup sehat dimulai dari pemahaman yang tepat. Banyak kabar simpang siur soal makanan yang bikin pusing, terutama soal MSG. Tenang, kita bicara berdasarkan ilmu. Ada prinsip yang namanya dosis response. Zat apapun dinilai dari jumlah dan frekuensinya. Selama konsumsi wajar dan tubuh sehat, risikonya sangat rendah. Kalau begitu, kenapa isu ini terus muncul dan bikin takut? Karena cerita menakutkan menyebar lebih cepat daripada data penelitian. Algoritma suka sensasi, bukan angka. Contohnya, jika kalian makan mie instan tiap hari tanpa sayur, yang bermasalah itu pola makannya, bukan MSG-nya sendiri. Pentingnya bukan takut satu zat, tapi kebiasaan sehat dan berpikir kritis. Itulah kunci sebenarnya. Sering bingung, mana yang benar? Mana yang cuma kabar angin tentang kesehatan? Pak Abu, bagaimana cara membedakan informasi ilmiah dan sekadar opini? Lihat sumbernya. Apakah ada penelitian? Diuji ulang? Ilmu berdiri di atas verifikasi, bukan viralitas. Bayangkan ini data.
Jika satu gelas keruh oleh asumsi dan satu lagi jernih karena diuji, mana yang akan kalian minum? Berarti kita harus ajarkan anak-anak berpikir kritis sejak kecil. Pat, kesehatan juga soal apa yang kita percaya. Yuk, menimbang informasi sebelum menelannya. Beberapa bulan berlalu dan perubahan itu terasa nyata. Di papan pengumuman pasar, kini tertempel clipping artikel ilmiah, bukan lagi selebaran menakutkan. Dulu kami mudah panik, sekarang kami cek dulu sumbernya. Tidak bikin anak susah fokus belajar. Orang-orang menoleh pada Abu Nawas. Ia tersenyum tipis. Fokus belajar dipengaruhi tidur, gizi seimbang, dan lingkungan. Menyalahkan satu bahan tanpa melihat keseluruhan sama seperti menilai panen gagal hanya dari satu butir benih. Kebenar, MSG merusak otak dalam batas wajar, data populasi sudah menunjukkan pola jelas. Tapi yang kita lihat justru kompleksitas faktor gaya hidup. Menangan terbesarnya bukan memenangkan debat, melainkan menanamkan kebiasaan berpikir ilmiah di tengah masyarakat. Nawas, kalau begitu kenapa dulu ada istilah Chinese Restaurant Syndrome? Istilah itu muncul dari laporan pribadi, bukan uji klinis terkontrol. Setelah diteliti ulang, banyak hasilnya tidak konsisten. Artinya, sebagian reaksi bisa jadi karena ekspektasi, bukan semata zatnya. Dalam sains, hipotesis harus diuji dengan metode ketat. Jadi rasa tidak enak setelah makan belum tentu karena MSG? Benar. Bisa karena makan terlalu cepat, terlalu banyak, atau kurang minum. Tubuh itu sistem kompleks, bukan saklar on-off. Ini kita tahu cara kerja bukti ilmiah, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar memenangkan satu mitos. Aku ingin menulis tentang literasi gizi di kampung ini. Apa pelajaran terpenting dari perdebatan MSG kemarin? Bahwa ketakutan sering lahir dari informasi yang setengah matang. Dalam epidemiologi, kita melihat pola populasi, bukan 1-2 cerita individu. Risiko meningkat seiring dosis. Itulah prinsip toksikologi klasik. The dose makes the poison. Arti tugas kita bukan menghapus rasa takut, tapi menggantinya dengan pemahaman. Tepat. Karena masyarakat yang paham data tidak mudah digiring opini. Dan sejak itu, pasar kecil itu bukan hanya tempat jual beli, tapi ruang belajar bersama. Kalau MSG aman, apakah semua orang bebas mengonsumsinya tanpa batas? Tidak ada yang bebas tanpa batas. Bahkan vitamin jika berlebihan bisa menimbulkan efek samping. Dalam gizi, kita bicara acceptable daily intake. Selama konsumsi berada dalam rentang itu dan pola makan seimbang, risiko tetap rendah. Kesehatan dibangun dari kebiasaan. Cukup tidur, aktivitas fisik, variasi makanan, dan manajemen stres. Fokus pada satu bahan sering membuat kita lupa gambaran besarnya. Berarti rahasianya bukan menghindari satu kata di label, tapi menjaga keseluruhan pola. Pat, ilmu mengajarkan proporsi, bukan paranoia. Aku ingin tahu, apa satu kalimat yang bisa menjelaskan semua ini kepada masyarakat luas? Bahwa sains bekerja dengan bukti, bukan dengan ketakutan. Tapi orang lebih cepat percaya cerita daripada angka. Karena cerita menyentuh emosi. Maka tugas kita bukan melawan cerita, tapi menyisipkan data di dalamnya. Jelaskan bahwa MSG adalah turunan asam amino yang juga ada alami pada banyak makanan. Tekankan bahwa penelitian berulang menunjukkan keamanannya dalam batas konsumsi wajar. Dan ingat, tubuh manusia punya sistem regulasi yang sering mencederai kesehatan adalah akumulasi kebiasaan buruk, bukan satu bahan yang dikonsumsi proporsional. Ini kisah tentang MSG bukan lagi soal benar atau salah, melainkan tentang bagaimana masyarakat belajar memilah informasi, dan itu menjadikan mereka lebih kuat. Pernah dengar kalau MSG bikin otak rusak? Mitos ini ternyata lebih rumit dari yang kita kira. Ternyata glutamat dalam MSG adalah neurotransmitter alami di otak kita. Tanpa itu, proses belajar dan memori justru terganggu. MSG yang kita konsumsi akan dicerna di usus, tidak serta-merta langsung ke otak seperti yang sering dibayangkan. Mitos ini bertahan karena bias kognitif. Informasi pertama yang menakutkan cenderung melekat kuat di pikiran kita.
maka obatnya adalah kebiasaan memverifikasi. Tanyakan, siapa penelitinya? Bagaimana metodenya? Apakah hasilnya direplikasi? Perubahan sejati dimulai bukan dari sendok penyedap, melainkan dari cara kita berpikir. Yuk, jadi lebih kritis. Pak Nawas, guru anak saya bilang eksperimen itu penting. Bisakah kita membuktikan sendiri soal MSG? Tentu saja. Mari kita uji secara objektif. Kedua panci ini identik, satu saja diberi MSG. Rasanya lebih gurih. Lihat, tidak ada yang merasa pusing. Dalam sains kita lihat hasil nyata, bukan prasangka. Jadi belajar itu seperti ini. Anak, bertanya, menguji, lalu menyimpulkan dengan jujur. Pengetahuan itu kuat jika diuji dengan kepala dingin. Setiap isu kesehatan baru yang muncul tak lagi disambut dengan kepanikan, melainkan dengan pertanyaan kritis. Ku belajar satu hal. Menjaga kesehatan itu penting, tapi menyebarkan ketakutan tanpa bukti justru bisa menyesatkan. Ilmu tidak meminta kita percaya buta. Ilmu meminta kita memeriksa, menimbang, lalu mengambil keputusan proporsional. Yang berbahaya adalah berlebihan dalam makan, dalam menyimpulkan, bahkan dalam merasa takut. Kesehatan bukan sekadar soal apa yang masuk ke tubuh, tetapi juga apa yang masuk ke pikiran. Setiap mitos yang datang tak lagi menjadi ancaman, melainkan kesempatan untuk berpikir lebih cerdas.